Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nurulsu, mahasiswi Universitas Pantai Sakti, semester 4, program studi pendidikan anak usia dini dengan nomor induk mahasiswa 862071915013. Video ini sebagai tugas ujian semester mata kuliah perkembangan moral dan agama anak usia dini dengan dosen pengampu Ibu Rizawati MS. Munculnya nilai-nilai moral dan agama anak usia dini. Nilai-nilai moral dan agama haruslah ada dalam setiap diri anak manusia. Dia harus melekat kuat dalam jiwa dan tergambar dalam setiap tindak tanduk yang memilikinya. Bayangkan apabila seseorang tidak memiliki moral dan keyakinan beragama, tidak mustahil akan terjadi banyak kerusakan di muka bumi. Pengertian moral dan agama. Moral adalah serangkaian nilai-nilai yang memuat kaidah tata cara kehidupan, adat istiadat, dan pranata yang dipengaruhi oleh nilai-nilai sosial budaya dan dari individu atau kelompok masyarakat. Pranata tersebut memuat tentang standar baik dan buruknya tingkah laku manusia di mata sekitarnya. Sedangkan agama adalah sistem yang mengatur tata keimanan atau kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dengan manusia serta lingkungannya. Secara garis besar, moral dan agama sama-sama memiliki aturan untuk mengajarkan kebaikan. Bedanya, agama mencakup hubungan antara manusia dengan Tuhannya dan hubungan manusia dengan manusia. Tolak ukurnya adalah kitab suci, dalam Islam adalah Al-Quran dan As-Sunnah, dan moral tolak ukurnya adalah norma yang hidup dalam masyarakat. Meski sama-sama memiliki peranan yang besar dalam kehidupan setiap manusia, moral dan agama adalah dua hal yang berbeda. Contoh kecilnya, agama Islam ada larangan bagi laki-laki dan perempuan yang tidak memiliki ikatan apapun dilarang untuk berjabatan tangan atau bersentuhan kulitnya, sedangkan dalam agama lain tidak ada aturannya. Perkembangan anak menurut para ahli. Menurut Saudi menyatakan bahwa perkembangan nilai-nilai agama dan moral anak usia dini antara lain anak bersikap imitasi, yakni mulai menirukan sikap, cara pandang, serta tingkah laku orang lain. Anak bersikap internalisasi, yakni anak sudah mulai bergaul dengan lingkungan sosialnya dan mulai terpengaruh dengan keadaan di lingkungan tersebut. Anak bersikap introvert dan ekstrovert, yakni reaksi yang ditunjukkan anak berdasarkan pengalaman. Emma Purba 2013. Menurut John Dewey, tahapan perkembangan moral seseorang berada pada fase prakonvensional yang memiliki karakteristik sikap dan perilaku anak dilandasi oleh impuls biologis dan sosial. Asti Inawati 2017. Menurut Kohlberg, perkembangan moral anak usia prasekolah atau PAUD berada pada tingkatan yang paling dasar yang dinamakan dengan penalaran moral prakonvensional. Pada tingkatan ini, anak belum menunjukkan internalisasi nilai-nilai moral secara kokoh. Namun, sebagian anak usia PAUD ada yang sudah memiliki kepekaan atau sensitivitas yang tinggi dalam merespon lingkungannya positif dan negatif. Lauren Kohlberg 1979. Selanjutnya, Bateson menyatakan perkembangan moral terjadi dalam dua tahapan yang jelas. Tahap pertama disebut tahap realisme moral atau moralitas oleh pembatasan. Kemudian tahap kedua disebut tahap moralitas otonomi atau moralitas kerjasama atau hubungan timbal balik. Anak usia 5-6 tahun berada pada tahap pertama, yaitu tahap realisme moral. 5 sampai dengan 7 tahun. Pada tahap ini, perilaku anak ditentukan oleh ketaatan otomatis terhadap peraturan tanpa penalaran atau penilaian.
Mereka menganggap bahwa orang tua dan semua orang dewasa berwenang dan membuat peraturan, dan mereka harus mengikuti aturan yang diberikan tersebut tanpa mempertanyakan kebenarannya. Red 1996. Perkembangan anak dalam konsep Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang laki-laki adalah pemimpin dalam rumah tangganya dan akan ditanya tentang pertanggungjawabannya terhadap apa yang dipimpinnya. Seorang perempuan adalah pemimpin dalam rumah suaminya dan akan ditanya tentang pertanggungjawabannya terhadap apa yang dipimpinnya. Hadis riwayat Bukhari. Pengembangan nilai-nilai moral dan agama. Pengembangan nilai-nilai moral dan agama anak dapat dikembangkan melalui metode sebagai berikut. 1. Metode bercerita. Metode bercerita dapat dijadikan metode untuk menyampaikan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Dalam cerita atau dongeng dapat ditanamkan berbagai macam nilai moral, nilai agama, nilai sosial, nilai budaya, dan sebagainya. Ketika bercerita, seorang guru juga dapat menggunakan alat peraga untuk mengatasi keterbatasan anak yang belum mampu berpikir secara abstrak. Zainab 2012. 2. Metode bernyanyi. Metode bernyanyi adalah suatu pendekatan pembelajaran secara nyata yang mampu membuat anak senang dan bergembira. Anak diarahkan pada situasi dan kondisi psikis untuk membangun jiwa yang bahagia, senang menikmati keindahan, mengembangkan rasa melalui ungkapan kata dan nada. Pesan-pesan pendidikan berupa nilai dan moral yang dikenalkan kepada anak tentunya tidak mudah untuk diterima dan dipahami secara baik. Anak tidak dapat disamakan dengan orang dewasa. Sabiati Amin 2016. 3. Metode karya wisata. Metode ini bertujuan untuk mengembangkan aspek perkembangan anak taman kanak-kanak yang disesuaikan dengan kebutuhannya. Tujuan berkarya wisata ini perlu dihubungkan dengan tema-tema yang sesuai dengan pengembangan aspek perkembangan anak-anak taman kanak-kanak. Tema yang sesuai seperti binatang, pekerjaan, kehidupan kota atau desa, pesisir, dan pegunungan. Mahyumi Natina 2012. 4. Metode pembiasaan. Metode pembiasaan terkait dengan penanaman moral lebih banyak dilakukan melalui pembiasaan-pembiasaan tingkah laku dalam proses pembelajaran. Ini dapat dilihat misalnya pada berdoa sebelum dan sesudah belajar, berdoa sebelum makan dan minum, mengucapkan salam kepada guru dan teman, merapihkan mainan setelah belajar, berbaris sebelum masuk kelas, dan sebagainya. Ayi Olim 2010. 5. Metode bermain. Metode bermain ternyata banyak sekali terkandung nilai moral. Di antaranya anak mau mengalah, bekerja sama, saling tolong menolong, budaya antri, dan menghormati teman. Nilai moral mau mengalah terjadi manakala siswa mengalah terhadap teman lainnya yang lebih membutuhkan untuk satu jenis mainan. Pengertian dan pemahaman terhadap nilai moral mau menerima kekalahan atau mengalah adalah salah satu yang harus ditanamkan sejak dini. Rosalina 2017. Demikian video dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.